yang hadir pada saat ini, mari kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau lihat wajahnya Tuhan, kita mau bertemu dengan kasih-Nya Tuhan, bagaimana anugerah Tuhan yang boleh ada dalam hidup kita. Kita mau lebih lagi mengenal Tuhan, kita mau lebih mengenal Tuhan dari semua yang pernah kita kenal, karena kasih-Nya melebihi apapun yang boleh ada dalam hidup kita. Kita mau datang untuk menjadi penyembahnya Tuhan. Kita mau datang, kita mau buka mata kita mau berikan hati kita, karena kita mau terharu, kita mau terpesona bagaimana anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan.
Tuhan yang tahu bagaimana isi hati kita. Dialah Tuhan yang tahu bagaimana rindunya kita untuk selalu datang ke hadirat Tuhan. Dialah Tuhan yang selalu tahu. Walaupun dalam penyembahan kita nggak bisa berkata-kata dengan puisi yang indah, tapi Tuhan mau kita datang untuk menyembah Tuhan, memberikan hati kita, untuk berserah. Kita mau angkat tangan di hadapan-Nya Tuhan. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan, membawa sejuta rindu yang ada di hati kita untuk menyenangkan hatinya Tuhan.
datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pada hari ini kami mau datang berkumpul bersama-sama saudara seiman kami Tuhan, untuk mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Kami mau datang untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami pada hari ini Tuhan, melalui hamba-Mu. Engkau yang mengurapi anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan, yang hadir untuk datang mencari wajah-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar firman yang disampaikan ini boleh berasal dari hati-Mu Tuhan, sehingga kami yang datang pada hari ini boleh mengetahui apa yang jadi isi hati-Mu bagi kami. Engkau urapi dan sertai para pelayan yang melayani Engkau Tuhan, pemimpin pujian, singer, pemain musik, juga MC Tuhan, serta yang membawakan kantong kolektor juga Tuhan. Setiap kami pada saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah ini Tuhan, kami mau menghantarkan ibadah ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, Engkau yang beracara Tuhan, supaya ibadah kami ini boleh menjadi damai sejahtera dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang melihat anak-anak-Mu yang pada saat ini belum hadir Tuhan. Engkau yang percepatkan langkah kaki mereka Tuhan, untuk datang ke tempat ini Tuhan. Jika mereka dalam perjalanan, jika mereka sakit Tuhan yang sembuhkan, jika mereka malas Tuhan yang berikan kerajinan Tuhan, jika mereka memiliki pergumulan Tuhan yang berikan jalan keluar. Tapi kami mau bersatu hati Tuhan, untuk selalu rindu menyembah-Mu Tuhan, menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang urapi selalu Tuhan acara kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Oke, kita masih mau tetap bangkit berdiri, karena ketika kita menyembah Tuhan, kita punya spirit yang luar biasa. Kita mau menari, kita tidak akan berhenti untuk memuji pendirian Tuhan, sebab dialah Tuhan yang membebaskan kita, yang membangkitkan kita. Mari kita memiliki semangat itu untuk terus memuji Tuhan. Youth, katanya ada performance dari Youth, saya persilahkan.
Ayo Jor, tiga Jor. Sekarang. Kalau udah Jor maju nih aman. Di atas saja, di atas biar masuk kamar. Di atas di belakang mimbar di belakang. Di atas. Maju bilang di atas. Pakai aja. Nggak masuk kamera kali. Iya. Aduh, ketik ketutup ini di belakang. Si Oto nggak kelihatan sih. Puji Tuhan. Haleluya. Ada lagi yang mau memberikan performance-nya? Oke, Nia mau menyanyi katanya sama papanya. Ayo. Gak usah di mimbar, gak kelihatan sih. Kelihatan di kamera. Situ aja. Kelihatan kok.
segalanya, tapi untuk jatuh Yesus segalanya. Menambah. Oke, terima kasih untuk dari youth. Biar kiranya di masa mudanya boleh tetap terus melayani Tuhan, juga anak-anak kita dari kecil boleh tetap terus mencintai Tuhan dan rindu Tuhan untuk lebih lagi. Ada lagi yang mau memberikan kesaksiannya? Pak, ya silakan. Nggak mau kalah sama Pak. Sama bandnya tulang menyanyi. Nyanyi lah sama ini dalam nanti ya. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya sendiri, khususnya pada hari Senin yang lalu sudah terlewati. Pada jam 4 subuh pagi saya merasakan sakit, dan sakitnya itu sangat luar biasa. Pertama sedang saja, dan mulai terus masuk 4:30 saya nggak kuat. Saya panggil, bangunin si Ray, minta tolong untuk mengurut perut. Akhirnya dia urut, saya kasihan sama dia, saya suruh tidur lagi. Pas jam 5 lewat lagi, memang gak kuat, gak tahan lagi. Dari jam 4 sampai jam 6 itu, gak kuat. Panggil lagi si Ray, tolong Ray, bantu papa. Diurut lagi, gak bisa kuat. Sampai mereka mau sekolah, gak kuat untuk mengantar mereka. Saya berpikir dalam hati saya, waduh, ini kalau memang saya gak ada, bagaimana ini anak-anak sekolah diantar atau apalagi yang lain-lain. Saya berpikir yang aneh-aneh dalam hidup saya. Dan itu di saat saya sakit sekali, dan saya memang benar-benar gak kuat. Sampai saya guling-guling, kalau dibilang kepala saya itu di bawah. Saya coba untuk mengalihkan sakit perutnya itu, entah apa, saya olahraga sedikit, saya senam sedikit, nggak bisa. Akhirnya pas jam 6 lewat, si Joy saya suruh untuk antar, biarkan dia antar dulu biar dia terlambat. Nanti minta izin sama gurunya. Sedalam-dalam hati saya. Setelah itu mereka antar si Joy pulang. Dan di situ saya bilang sama istri saya, saking saya nggak kuat, saya bilang tolong. Karena biasanya dalam beberapa tahun ini saya nggak pernah minta tolong sama istri saya. Karena memang dia nggak mau dan dia nggak mau tahu. Ini ada video. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena nggak tahan saya bilang minta tolong. Lalu dia bilang, udah makan aja, beli bubur. Aduh, ini bukan ini yang saya minta. Paling nggak mungkin ditekan aja sedikit perut saya, sudah agak tenang bagi saya, menurut saya. Tapi tidak. Namun si Joy pulang dari ngantar adiknya. Saya bilang, tolong, perut saya sakit. Si Joy marah sama mamanya. Lalu saya bilang, gak usah marah, ayo dipencet ada dulu perut saya. Mungkin kalau udah dipencet agak redam untuk sakit. Lalu si Joy mengurut, diurut, tapi nggak bisa. Tetap malas tambah sakit, saudara. Saya kok nggak bilang, aduh gak kuat ini. Si Joy bilang, oh aku mau beli obat Pak, sebentar aku beli obat. Ya udah nak, beli obat. Karena saya udah minum obat dibeliin sama Ete pagi-pagi jam 6 itu, saya minum Promah. Karena biasanya memang sakit saya itu mah. Saya beliin Promah 2. Si Hamut. Lalu si Ete beli lagi Promah. Si Ete beli tolak angin. Saya minum itu. Malah di situ tambah sakit Bapak Ibu, nggak kuat. Saya nggak kuat. Lalu si Joy beli obat, dia datang pulang, dia dapat obat. Saya minum obat itu. Di saat saya minum obat itu, dalam beberapa menit Bapak Ibu, reda, seakan-akan runtuh begitu saja. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kalau tidak ada mungkin obat itu, dan ini adalah kasih Tuhan dalam hidup saya. Kalau tidak ada obat itu, mungkin saya nggak kuat. Dan sampai mungkin, kalau nggak kuat mungkin saya ke dokter Bapak Ibu.
Tapi puji Tuhan, ada dokter spesial. Tuhan menyuruh si Joy ada kemampuan melalui, saya bersyukur Bapak Ibu. Dalam hari-hari memang minggu saya berpikir saya marah sama si Joy. Karena kenapa dia nggak nurut apa yang saya bilang. Pulang malam, dalam hati saya, ini anak buat aku susah. Jadi Bapak Ibu, sejak dia beli obat, saya bilang, mohon maaf sama Tuhan, saya marah. Sesungguhnya saya ditegur oleh Tuhan sebenarnya itu. Tuhan menegur saya, dia bilang, jangan suka marah. Karena ada perubahan memang, bukan harusnya kita marah kepada siapapun, tetapi kita membuat dia tenang, kita sayang terus sekalipun dia membuat kita sakit hati. Dan di situ saya berpikir Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Tuhan menolong keluarga saya, anak-anak saya. Saya bersyukur, terutama ada ibu dokter yang mengajarkan si Joy, yang bukan, sebenarnya saya suka ngeledek sama dia. Kamu ini kan bukan jurusanmu yang menjadi itu sebenarnya, tetapi kamu tahu, kamu harusnya di bengkel, tapi kamu kok bisa. Nah, itulah yang saya syukurin Bapak Ibu. Sampai saya hari ini, semuanya saya bersyukur Tuhan sudah menentukan kehidupan manusia. Entah menurut kita tidak mungkin masuk akal, tetapi Tuhan sudah tahu semua. Oh, biarkan ini ke sini, nanti kelak akan dibutuhkan kehidupannya. Jadi saya bersyukur semuanya, dan terpujilah Tuhan saya boleh berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara hari ini. Saya bersyukur sekali, saya sudah sehat, saya kuat, itu karena Tuhan, dan mungkin juga karena bantuan dari semua pihak, keluarga, dan terlebih jemaat, penggembala, dan seluruhnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Bapak Guru. Apapun yang kadang kita pikir itu suatu kemalangan bagi kita, tapi ternyata itu bisa jadi berkat bagi kehidupan kita di kemudian hari. Yang kadang kita pikir, kenapa sih saya harus mengalami ini? Tapi ternyata di kemudian hari justru itulah yang akan menguatkan kita, menolong kita. Karena ya itulah ya, rencana Tuhan kita nggak pernah tahu gitu. Rencana Tuhan tuh kita nggak pernah, istilahnya apa ya, out of the box gitu dari pemikiran kita. Sehingga di kemudian hari kita baru sadar, oh ternyata ini maksudnya Tuhan, ya kan? Kita mau angkat pujian lagi sebab Dialah Tuhan yang tidak tertandingi, Dialah Tuhan perbuatannya yang sungguh heran, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, siapapun. Sehingga semua musuh pun gemetar, sakit, penyakit, apapun yang kita alami semuanya gemetar, karena tidak ada yang sanggup untuk menandingi kehebatan Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Kerajaannya yang
Yang bertugas saya persilahkan, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita maukan pujian ini sekaligus kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mau relakan apa yang jadi kesukaan kita, sebab Dialah Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik bagi kita, sehingga kita mau juga berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau berikan hati kita, jiwa kita, semuanya kita mau beri buat Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Yang terbaik, yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Senang hatiku dan senang jiwaku. Kita mau berikan hati kita dan jiwa kita, Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwa. Lalu hamba-Nya dapat kita dengarkan pada hari ini. Semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Bapa Surgawi, ku berikan hatiku dan jiwaku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, hamba-Mu juga. Hamba akan beritakan firman Tuhan. Bagi jemaat-Mu persiapkan hati Tuhan. Biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan jatuh ke tanah yang baik, dan kain dari berkat sukacita dari
Tuhan, biarlah apapun yang hamba sampaikan Tuhan, berkata-katalah, pimpinlah hamba, biarlah Roh Kudus Bapa yang memberkati kehidupan hamba, urapi hamba Tuhan, layakkan, sucikan, biar setiap yang hamba sampaikan Bapak adalah itu berasal dari hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap dengan firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dipersilakan dulu kembali. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang seminggu ini. Kita telah melaluinya. Ya, saya percaya bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Amin. Kita diberkati. Amin. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kehidupan kita karena kita adalah anak-anak Tuhan yang berserah. Setiap hari kita akan doa terus. Kita minta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita akan dengar firman Tuhan. Segera saja kita akan dengar firman Tuhan yang terambil dari Amsal 23 ayat 18. Sudah temukan semuanya, kita akan buka Alkitab kita. Amsal pasal 23 ayat 18. Saya tidak akan tampilkan di monitor karena sebagai saran Bapak Pendeta kita, jemaat harus buka Alkitab elektronik, Alkitab buku harus dibuka. Benar ya Pak Pendeta ya? Benar ya. Oke, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yang sudah ada katakan amin. 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 Mati belum ya? Amin. Amin. Oke, kita akan baca dalam hitungan yang ketiga, Amsal pasal 23 ayat 18. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan. Haleluya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini saya mengangkat tema Future and Hope. Future masa depan, hope adalah harapan atau pengharapan. Wes, keren. Ada yang ingat nggak dengan tema saya bulan lalu? Yes. Choice itu gimana sih? Choice itu gimana itu? Bagaimana? Ya, ketika kita memilih choice hidup kita, ketika apa yang kita pilih saat hari ini, itu yang menentukan masa depan kita. Apa yang kita alami hari ini adalah yang sudah kita persiapkan di masa lalu kita. Ini adalah lanjutan, ibarat series ya. Saya baru 4 kali berkhotbah di tempat ini. Yang tema yang pertama saya membawa God's plan, yang kedua self control, yang ketiga choice, dan hari ini kita akan belajar future and hope. Apa sih future and hope itu? Apa yang akan kita bahas? Topik pembahasan kita, apa itu masa depan dan harapan? Apa hubungan masa depan dan harapan? Bagaimana cara mendapatkan masa depan? Siapa yang berhak mendapatkan masa depan? Dan terakhir, kesimpulan. Kita akan bahas yang pertama. Apa itu masa depan dan harapan? Masa depan adalah kemungkinan vibrasi pikiran akan menciptakan wujud-wujud nyata dalam realita. Kehidupan yang kita jalani saat ini adalah hasil pikiran di masa lalu, dan pikiran kita saat ini akan menghasilkan kehidupan di masa depan. So, harapan merupakan keinginan, ya. Harapan merupakan keinginan, sesuatu yang diinginkan untuk terjadi dan tidak terikat dengan batasan kemampuan atau materi lainnya. Jadi apa hubungannya gitu loh? Masa depan dan harapan itu. Masa depan adalah sebuah kemungkinan. Ya. Masa depan adalah sebuah keinginan, Pak. Setiap kita anak muda dan pasti dengan orang tua kita saat ini punya masa depan. Saya menceritakan.
pasti ada cita-cita. Ya. Saya 10 tahun lagi, saya 5 tahun lagi. Saya masih teringat ketika saya masih kecil, saya ingin jadi pendeta dunia. Saya bercita-cita jadi pendeta dunia. Aneh sekali, saya pendeta dunia itu akan bertempat tinggal di Amerika, nggak di Indonesia, Bapak Ibu. Itu cita-cita saya dari kecil. Pasti setiap kita juga punya cita-cita, toh. Bapak pendeta, Bapak guru, teman-teman semua pasti punya cita-cita. Tapi pertanyaan adalah, itu sebuah kemungkinan dalam kita mencapai sebuah masa depan itu, kita akan melalui namanya proses. Dan dikatakan di sana vibrasi pikiran akan menciptakan wujud-wujud nyata dalam realita. Jadi halu, ya, kita menggarisbawahi adalah halu kita itu bisa menjadi wujud nyata dalam realita ketika kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita jalani saat ini adalah hasil pikiran kita di masa lalu, dan pikiran saat ini akan menghasilkan kehidupan kita di masa depan. Itulah masa depan. Hope, harapan merupakan keinginan. Itulah, saya pengen kayak gini, saya pengen kayak gitu, saya pengen jadi orang besar, saya pengen jadi orang sukses, saya punya mobil, saya punya rumah, saya punya pasangan yang cantik, saya punya pasangan yang pintar, dan segala macam. Itu adalah harapan kita, keinginan kita, sesuatu yang diinginkan untuk terjadi dan tidak terikat dengan batasan kemampuan kita atau materi lainnya. So, pertanyaannya, Bang Rian, apa sih hubungannya masa depan dengan harapan? Ya. Kenapa si Amsal ini, Raja Salomo ini mengatakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sudah pasti ada, harapanmu, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya. Tidak akan hilang. Menurut Rick Snyder tentang konsep harapan, terkait harapan adalah kau bisa tiba ke sana dari sini, ya. Ke sana dari sini merupakan tujuan atau masa depan yang kita inginkan. Dari sini merupakan, kata dari sini merupakan saat ini yang dalam beberapa hal kurang diinginkan dibandingkan masa depan yang diinginkan, sehingga membuat kita bergerak menuju ke masa depan. Dan kau itu adalah dirimu, orang yang akan menggerakkan dari sini menuju ke sana. Kelihatan jelas ya? Oke. Jadi menurut Rick Snyder itu kita bisa bergerak ke sana ketika kita sudah melalui proses di saat ini. Cuman Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang seperti yang kesaksian oleh Bapak Guru tadi, ya, yang mengatakan bahwa dia takut dengan masa depannya. Masa depannya apa? Ketika dia sakit, dia khawatir, dia takut. Ya, saya nanti yang antar anak-anak saya. Kalau saya tidak ada, bagaimana anak-anak saya? Saya percaya bahwa Bapak Guru punya target masa depan kalau dia tidak sakit. Tetapi dalam proses mencapai itu, ya, proses mencapai masa depan yang ditentukan, masa depan yang Bapak inginkan, masa depan yang kita inginkan itu banyak proses yang kita alami. Ya. Proses itulah yang membuat terkadang kita nyerah. Ya. Kita tidak berupaya lagi ketika kita mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Ketika kita mentok, ketika kita tidak kayaknya nggak berhasil deh. Saya teringat dengan khotbah saya bulan lalu mengatakan, Cos, apa yang kamu pilih, apapun yang terjadi saat pilihan itu, kamu harus lewati. Karena kamu sudah banyak dikasih pilihan. Kamu dikasih kebebasan, free will untuk memilih. Untuk memilih masa depanmu bagaimana. Ketika kita di bawah alam sadar bawah kita mengatakan bahwa saya pengen sukses di masa depan. Tapi saat ini kamu tidak bisa mengusahakannya. Dan ketika kamu mindsetkan bahwa kayaknya aku gagal di masa depan,
Kayaknya orang tuaku nggak ada duit untuk biayain aku sekolah. Kayaknya dengan aku main terus pulang malam, ya, aku ketemu teman nongkrong mulu, kayaknya aku nggak dapat masa depan deh. Itulah yang dibangun, itu yang akan membangun masa depan kita kelak. Tetapi di Amsal ini mengatakan bahwa karena masa depan sungguh ada, benar adanya masa depan, tapi harapan tidak akan hilang. Ada 3 kata kunci mengenai harapan: tujuan, rute, agensi. Tujuan itu yang saya katakan tadi. Ketika kita memindsetkan kita, ketika kita memikirkan apa yang akan kita gapai 10 tahun, 5 tahun ke depan, ya, pasti di antara kita ada yang akan wisuda loh. Wait. Kita akan wisuda bulan 7. Sampai di bulan 7 itu, apakah tidak ada yang mengganggu kehidupan kita? Mungkin seperti tadi yang Pak Guru mengatakan kesaksiannya ketika sakit. Amin kalau nggak sampai. Amin. Ya. Semua saudara kita akan buyar toh. Pasti ada yang mempersiapkan gimana kalau saya setelah kuliah, saya lanjut S2, saya pengen nikah dan segala macamnya. Itulah tujuan. Kita sudah memindsetkan, kita sudah menginginkan sesuatu, kita sudah kasih top levelnya. Pasti setiap kita anak muda, saya berkata dengan anak muda, pasti kita sudah buat list mana yang terdahulu, yang lebih penting kita butuhkan saat ini. Ya, apa yang kalian dahulukan, apa yang kita dahului saat ini, itulah tujuan, itulah harapan. Rutenya itulah yang saya bilang tadi mengenai banyak jalan, banyak jalan yang bisa kita lewati. Bisa jalan tikus, bisa jalan tol, bisa jalan raya, jalan cepat juga ada. Tapi ingat saudara, ketika ada rute ini, ketika kita memilih rute, apapun yang terjadi, apapun yang sudah kamu putuskan, pasti ada hambatannya. Jalan tol saja yang katanya bebas hambatan masih ada macet. Ya, ada kecelakaan tunggal, ada kecelakaan, ada perbaikan jalan dan segala macamnya yang membuat macet. Jalan tol saja ada hambatannya. Jadi ketika teman-teman, ketika Bapak Ibu Saudara terkasih, saya dan saudara memilih rute itu, pastikan bahwa kita harus melewati proses-proses itu. Jangan nanti katanya udah memilih rute ini mundur, kayaknya salah deh. Di tengah jalan milih rute yang lain lagi, nyimpang lagi ke kiri dan ke kanan. Dan yang ketiga, agensi. Agensi itu ketika kita pengen masuk ke masa depan, ketika kita ingin mencapai tujuan kita, kita harus memilih agensi kita. Agensi itu bisa diri kita sendiri, yang memotivasi diri kita sendiri. Bisa juga orang terdekat kita, orang tua kita, teman-teman kita. Bisa saja teman-teman yang Anda saat ini mengatakan teman, yang mengatakan sahabat, bisa saja bukan jadi agensi yang baik buat Anda sampai di tujuan itu. Bisa saja ketika kita dalam agensi itu, kita salah jalan, kita salah memilih. Ya, agensi sangat penting dalam menggapai masa depan kita, dalam menggapai cita-cita kita. Karena agensi itu yang menentukan lingkungan kita itu baik adanya atau tidak. Ketika agensi yang kita pilih itu tidak sesuai dengan harapan kita, karena kamu sudah memilih, ingat, karena kamu sudah memilih agensi itu, kamu bisa keluar kok dengan dirimu sendiri yang memotivasi dirimu. Bisa dengan dirimu sendiri yang memotivasi dirimu, tidak dengan orang lain. Bisa. Kamu juga bisa memilih, aku pengen sendiri aja deh, jalan sendiri. Tapi ingat, kita juga butuh orang yang bisa membantu kita. Kita butuh orang yang bisa mengarahkan kita, terutama bagi anak muda. Ya,
Ketika kau mengatakan sekarang, wah nongkrong enak banget ya, segala macamnya enak banget ini, teman-teman bisa kasihin dan segala macamnya, it's okay. Tapi ingat, ketika kamu merasa tempat kamu saat ini tidak mendukung kapasitas kamu untuk sampai di sana, mending kamu keluar. Cari agensi-agensi, cari lingkungan-lingkungan yang bisa membangun kamu. Bagaimana cara mendapatkan masa depan? Ada 3 hal. Pertajam kekuatanmu. Kekuatan ini maksudnya bagaimana sih Kak? Kekuatan itu pasti Tuhan sudah berikan kita talenta. Kita percaya semua kita punya keahlian, Bapak Ibu Tuhan, Tuhan sudah kasih keahlian. Punya keahlian? Punya ya. Teman-teman pemuda pasti ada dong. Ya, keahliannya, talenta yang dikasih Tuhan. Talenta bermusik. Hobi kamu itu adalah talenta. Kemampuan kamu apa? Galilah dalam dirimu. Itulah bagaimana cara mendapatkan masa depan. Ya. Kenapa saya katakan di sana pertajam kekuatanmu? Jadi kamu harus belajar. Apa tidak enak ya ketika hobi itu dibayar? Kamu bermain musik sekarang pelayan di gereja. Kamu bisa bernyanyi. Kamu bisa melakukan sesuatu yang membuat kamu senang. Kamu digaji, kamu dibayar dengan hal itu. Apakah kamu tidak senang akan hal itu? Saya pikir tidak. Jadi teman-teman pemuda, tolong cari potensi dirimu apa. Cari potensi yang membuat kamu, membangun kamu mencapai masa depan kamu itu. Ya. Belajar. Cari, gali. Jangan monoton, nanti diarahin sama orang tua, nanti ada orang yang lain kok yang bisa ngarahin aku. Nanti tiba-tiba ada orang angkat tangan kamu, ayo ikut sana, ayo kita ikut, ayo sini, ayo. No, nggak ada seperti itu. Ya. Tuhan saja berikan kita free will, kebebasan, ya, kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk melakukan sesuatu. Jangan kebebasan juga, bebasnya itu kebablasan. Ya, terkadang ketika kita mencari jati diri kita itu, ketika kita mencari potensi diri kita itu, terkadang kita frustrasi. Ya. Aku ini bisanya apa ya? Kenapa orang bisa gampang banget nyari duit? Kenapa orang bisa banget ngomong bla 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 gitu ya? Padahal orang tua saya mengatakan kita sama-sama makan loh, makan nasi, ya. Kita sama-sama naik kereta bareng, ya. Kita sama-sama naik busway yang sama. Tapi kenapa aku berbeda? Terkadang saya dan saudara pasti mengalami hal yang itu. Kenapa aku berbeda dengan dia? Ya. Untuk mencapai atau mencari, untuk menggali apa potensi diri ini emang agak susah. Sudah banyak ada pilihan, tetapi kita nggak sadar kita maunya milih yang mana. Tapi saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat siang hari, saat pagi hari, saya mengatakan apa yang membuat kamu menonjol? Kamu suka main musik, kamu suka bernyanyi, kamu hobi olahraga, tekunin. Tekunin itu, bertajam, belajar, olah itu bisa menjadi kemampuan dirimu. Walaupun teman-teman pemuda sini masih kecil, masih SMP, SMA, apa yang kamu sudah mulai yang membuat dirimu itu sepertinya aku hobinya di sini deh. Sepertinya hobiku berantem deh. Sepertinya hobiku nongkrong deh. Lanjutin aja, nggak masalah. Ya. Kayaknya aku suka ngebut-ngebutan deh. Nggak apa-apa, lanjutin saja. Siapa tahu dari ngebut-ngebutan itu kamu di hire jadi pembalap. Ya, pembalap MotoGP. Ya. Siapa tahu dari kamu main bola kamu di hire jadi pemain bola beneran. Ya, siapa tahu ketika kamu suka bernyanyi di gereja, suka performance di gereja, kita
kita sering upload di YouTube, ada yang kayaknya bagus nih suaranya, kamu di-hire dengan hal itu. Nobody knows. Tidak ada yang tahu masa depan kamu itu. Tetapi yang saya alami Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya mencari apa potensi dalam diri saya tidak sesuai dengan apa yang saya alami saat ini. Mungkin setiap kita berbeda, mungkin setiap kita punya jalan kita masing-masing, tetapi kita percaya bahwa semua itu adalah rencana Tuhan. Amin. Amin. Setiap kita punya rancangan-rancangan Tuhan yang sempurna. Tuhan tidak pernah merencanakan kita celaka. Mari kita buka ayat dari Yeremia. Yeremia pasal 17 ayat 7. Saya akan bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Dan di Yeremia ayat 29 ayat 11 mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dengan demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jadi Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Jadi jangan ragu, jangan takut Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena yang kedua itu, ya, ketika bagaimana sih cara mendapatkan masa depan? Yang kedua itu adalah andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Kamu saat ini sekolah, kamu saat ini kuliah, kamu saat ini kerja, andalkan Tuhan. Ketika kamu mengandalkan dirimu sendiri, itu sama saja dengan zero. Seperti yang saya bacakan tadi dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda, saya dan saudara tidak mengandalkan Tuhan, apa jadinya kita? Apakah rencana-rencana kita, masa depan kita itu akan kita capai? Sepertinya tidak. Apakah harapan kita itu akan hilang? Apakah masa depan itu ada ketika kita tidak mengandalkan Tuhan? Saya pikir tidak. Yang ketiga adalah hidup akan takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Ya. Kita setiap hari kita baca 2 jam Alkitab, ya. Setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Setiap hari kita selalu menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Apakah itu sudah cukup? Hidup takut akan Tuhan. Berlakulah benar agar Tuhan berkati kita, mengurapi kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, karena Amsal mengatakan bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Harapan kita tidak akan hilang. Pasti akan ada masa depan, karena Tuhan mengatakan bahwa rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, setiap kita itu benar adanya. Rancangan yang terbaik itu akan datang dalam kehidupan kita. Ya, tidak pernah Tuhan merencanakan kecelakaan, Bapak Ibu. Ketika kita, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita memilih rute dan tujuan itu pasti mengalami hambatan. Itu adalah proses. Kita tidak boleh menyangka, kok Tuhan kayak gitu sih? Kok Tuhan kasih gitu? Kok Tuhan kasih saya sakit? Kok Tuhan kasih saya celaka? Kok kasih Tuhan saya tidak berkat banyak? Why? Percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu merencanakan berkat dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana cara mendapatkan masa depan? Ada 3, yaitu pertajam kekuatanmu, andalkan Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan. Siapakah yang berhak mendapatkan masa depan? Siapa yang berhak mendapatkan masa depan?
Yeremia tadi mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi buat kita pengikut Kristus, anak-anak Tuhan yang percaya akan Tuhan, itulah yang berhak mendapatkan masa depan. Ya, karena masa depan itu sungguh ada, harapan kita tidak akan hilang. Jadi bagaimana tadi cara untuk mendapatkan masa depan? Itu ada 3. Tetap bertajam kemampuan potensi diri ini, andalkan Tuhan, dan hiduplah takut akan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika itu sudah ada dalam diri kita, ketika kita sudah membuat tujuan-tujuan kita, apa yang menjadi prioritas kita, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga kehidupan kita, Tuhan akan mengurapi kehidupan kita, Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita. Jadi hiduplah takut akan Tuhan. Masa depan itu pasti ada, sudah disediakan buat kita semua. Kita akan hidup dengan masa depan yang cerah, amin. Masa depan yang diberkati oleh Tuhan, amin. Dan yang terakhir, kesimpulan. Harapan merupakan daya pemelihara hidup yang berakar pada relasi kita dengan masa depan. Cara kita memikirkan masa depan atau cara kita berharap menentukan cara kita menjalani kehidupan dan mempengaruhi kita di saat ini. Jadi Bapak Ibu, apa yang Anda siapkan hari ini itu adalah untuk membesarkan masa depan. Jadi apapun yang kita alami hari ini yang membuat kita tergoda, yang membuat kita menjadi tidak lagi semangat, ya, membuat kita kayaknya enggak deh, kayaknya sudah cukup deh. Percayalah, kamu harus memantapkan mindset kamu dulu. Ubah mindset itu bahwa masa depan itu aku harus sukses, aku harus capai tujuanku, aku harus selesaikan kuliahku, aku harus selesaikan sekolahku, aku harus sekolah yang tinggi, aku harus membahagiakan orang tuaku. Kita harus mindset itu dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, walaupun kita sudah mencapai hal-hal itu, kita mengenalkan Tuhan dan hidup akan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami. Biarlah apapun yang kamu sampaikan Tuhan mengenai masa depan, future and hope, masa depan kami pasti adanya dan harapan kami tidak akan hilang. Bila Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kehidupan kami mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami kembalikan ke Bapak Pendeta. Mari kita berdoa syafaat. Kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini. Kami boleh berkumpul di hadirat Allah, menunaikan ibadah kami, menyembah, memuliakan Tuhan. Terima kasih perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Jika seminggu berlalu dan kami ada sampai saat ini, bahkan dalam beberapa waktu Tuhan izinkan kami ada di hadapan. Kami bersyukur semuanya itu adalah anugerah-Mu bagi kami. Amat terlebih pada saat ini Bapa, kami boleh mendengarkan akan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu bagi kami. Karena kami tahu bahwa masa depan dan pengharapan kami sungguh ada ketika kami ada di dalam Tuhan. Kami tahu ketika kami berserah, maka kami percaya bahwa Tuhan menentukan rute-rute kehidupan kami untuk menuju masa depan kami. Kami mohon kepada Tuhan, tunjukkan agensi-agensi kami,
supaya kami tidak tersesat memilih siapa yang menjadi sahabat kami dalam mencapai segala keinginan dan harapan kami. Kami berserah penuh kepada Tuhan. Tanpa Tuhan maka sia-sia segalanya. Oleh sebab itu Bapa, kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang beracara. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, khususnya kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Evangelis Brian. Ya Bapa, kami mohon kuasa-Mu terus mengalir dalam hidupnya. Kau urapi hidupnya Bapa, dan pakai dia lebih lagi dalam menyampaikan berita Injil-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupannya. Apa yang menjadi keinginannya akan tercapai, ya dan amin. Yang Engkau pakai hidupnya lebih lagi Bapa, di dalam melayani Engkau, dalam menyampaikan berita firman-Mu. Setiap orang yang bertemu dengan hamba-Mu boleh mengenal Engkau, bahwa Engkau Allah yang sungguh benar dan ajaib. Berkati masa depan dan cita-citanya, segala proses yang dia akan jalani, terlebih dalam perkuliahan, dalam menyusun skripsi, bahkan sebentar lagi akan wisuda. Segalanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah jalan Tuhan yang akan terjadi, kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan-Mu. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir di hadirat-Mu saat ini. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Setiap keluh kesah mereka, segala pergumulan jemaat-Mu, kami percaya ada di hadapan Tuhan. Berkati mereka setiap yang memohon padamu, yang menginginkan pekerjaan yang baru. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengindahkan mereka, memberikan mereka pekerjaan. Yang ingin mendapatkan keturunan dalam keluarga dan kehidupan mereka, kami percaya bahwa dalam nama Yesus Tuhan akan sediakan dan berikan bagi keluarga. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Jemaat-Mu yang tidak hadir saat ini, jika mereka dalam keadaan sakit atau ada permasalahan hidup, kami percaya bahwa Tuhan menjamah mereka. Tuhan yang menentukan hari-hari mereka. Tuhanlah yang berdaulat atas hidup mereka. Segala permasalahan mereka Tuhan selesaikan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan gembala kami yang telah Tuhan sediakan dan berikan bagi kami dalam jemaat GPI Grand Wisata ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupannya ya Bapa. Kiranya urapan Tuhan terus akan mengalir dan menjadi bagiannya. Biarlah hikmah yang daripada Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupannya, dalam menyalakan tugas sebagai gembala bagi kami. Pakai hidupnya dalam menjalankan tugasnya, supaya kami semua yang ada dalam jemaat ini benar-benar kami dibawa dalam kebenaran dan di dalam hadirat Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi hamba-Mu Bapa, dan berkati pekerjaan apapun yang dia lakukan. Berkati pelayanannya, berkati dia dalam kantor, dimanapun dia akan bekerja. Biarlah dalam setiap pernyataan dalam apapun yang diperbuat dalam hidupnya boleh berkenan kepada Tuhan. Berkati istri, anak-anak yang telah Tuhan berikan bagi keluarga. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang melindungi mereka. Tuhan yang membuat mereka akan berhasil. Segala apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan akan berkati hidup mereka. Berkati anak-anak mereka yang sedang sekolah. Kami percaya bahwa Tuhan yang melindungi anak-anak mereka.
senantiasa berada dalam kasih dan karunia Allah. Kami berdoa kepadamu Bapa, para pemimpin gerejamu yang ada di tempat ini, dari gembala, pendeta, guru Injil dan sintua, bahkan yang ada yang melayanimu di altar. Kami percaya bahwa Tuhan mengangkat tangan-Mu dan memberkati kami semua. Engkau pakai kami lebih dahsyat lagi Bapa, supaya kami boleh benar-benar memuliakan Tuhan dalam pelayanan kami. Segala kekurangan, segala kelemahan kami percaya bahwa di dalam nama Yesus Tuhan akan sempurnakan kami. Dan kelak kami akan keluar dari tempat ini, kami menyatakan kemuliaan Allah. Kami mencerminkan gambaran Allah dalam tingkah sikap kami, dalam perkataan kehidupan kami, bahwa Tuhanlah Allah dalam nama Yesus yang kami sembah. Melalui tindakan dan perkataan kami menyatakan kuasa Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan apa yang telah Engkau berikan bagi jemaat-Mu. Mereka telah memberikan persembahan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mohon biarlah Tuhan memberkati hidup mereka. Biarlah apa yang mereka berikan Tuhan balikkan kepada mereka berlipat kali ganda. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati apapun yang mereka lakukan kiranya berhasil sedemikian rupa, dan mereka terus memberikan kembali kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Kau pakai ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati sekalipun kecil di mata Kau. Tetapi kalau tidak Tuhan memberkati, maka semuanya akan berlimpah berbuah. Kami berdoa menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, terutama presiden kami, wakil presiden kami. Kami percaya bahwa Tuhan menaruh roh takut akan Tuhan dalam hidupnya, sehingga apapun yang dia perbuat, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang melindungi bangsa ini dari segala kuasa jahat. Biarlah Tuhan dalam nama Yesus segala kuasa-kuasa yang ingin menghancurkan negeri ini, kami menolak dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan dan tak kami lupa mendoakan anak-anak kami yang sedang sekolah, yang berada di TK hingga sampai perguruan tinggi. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka, membimbing mereka. Engkaulah guru mereka sungguhnya, yang membentuk hidup mereka menjadi manusia-manusia berkenan di hadapan Tuhan. Segala kebutuhan hidup mereka, kami percaya Tuhan akan menyediakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami sampaikan di hadapan Tuhan. Kalaupun sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini, dan kami akan melakukan segala aktivitas kami dalam seminggu yang lalu, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan akan menyertai kami. Ibadah-ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap pelayan-pelayan yang telah Kau tentukan, Kau pakai mereka lebih dan berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhanlah yang membuat kami mampu. Terima kasih Bapa. Kami tak lupa mendoakan sekolah tinggi yang akan dibuka oleh keluarga di tempat ini, yaitu gereja-Mu Bapa. Ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang beracara semuanya. Kami mohon, tunjukkan orang-orang mahasiswa-mahasiswa yang ingin dibentuk. Biarlah Roh-Mu bekerja. Biarlah kuasa-Mu menyatakan kebesaran-Mu. Biarlah apa yang kami perbuat, terutama Pak Pendeta, Bapak Peniel, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Pakai dia lebih Bapak dalam menjalankan tugas yang Engkau mau dalam hidupnya. Biarlah dia pimpin sekolah menjadi kemuliaan bagi segala apapun yang dibutuhkan. Kami percaya Tuhan memberikan dan menyediakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami.
kami sampaikan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Allah Bapa kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kita mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebelum kita sembah berdiri, kita berdoa berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mata-mata yang masih ngantuk-ngantuk biar diolehkan gitu loh. Apa yang separuh? Iya. Hati bermudah
Bapak Ibu sekalian, sekedar saya mengingatkan bahwa Sentra Nusa, Sekolah Tinggi Teologi Raja Wali Nusantara akan mulai perkuliahannya di awal April. Puji Tuhan, sudah ada beberapa mahasiswa yang Tuhan percayakan, baik S1 dan S2, yang Tuhan percayakan untuk diajar, dididik di tempat ini. Bagi yang masih punya keluarga, saudara, teman, atau family yang mau mendaftar, masih ada waktu sampai akhir bulan ini. Silakan diberitahukan kepada saudara kita supaya kita bersama-sama untuk memandu ilmu di tempat ini. Ya, dosa-dosanya sudah siap semuanya, dan kita juga sudah siapkan semua apa yang kita butuhkan. Dan awal April nanti akan segera dimulai perkuliahan. Ya, itu aja. Yang mau mendaftar silakan langsung didaftar kepada Ketua Sentra Nusa. Apa persyaratan silakan dilengkapi. Saya lihat sih persyaratannya itu tidak ada yang sulit, paling hanya surat apa ya yang saya lihat sering menjadi agak mendapat hambatan sedikit, surat apa ya, surat pertobatan, surat keterangan apa itu? Kajian Pancasilis terhadap karakter Kristus. Ya, surat kajian Pancasilais, ya itu. Karena ini akan dipandu memang. Ada nanti perpaduan antara pengetahuan, wawasan kebangsaan dengan teologi. Jadi kita dididik di sini tidak kerdil hanya untuk belajar teologi, hanya Alkitab. Jadi ketika kita dibenturi dengan hukum, dibenturi dengan ekonomi, bingung, nggak ngerti. Nah, ketika dibenturi dengan Pancasila, kita bingung. Karena kenapa hanya belajar teologi aja. Jadi kita di sini memang diajar antara kedua ini, sehingga ketika kita berhadapan dengan hukum, ekonomi, atau berhadapan dengan agama lain juga kita paham. Ketika kita masuk dunia politik, kita juga paham. Nah, selama ini kan bagi kita politik itu kan ada yang mengatakan tabu. Gak usah ke politik, itu duniawi dan sebagainya, itu salah. Kalau kita nggak ikut politik, kapan kita bisa berpartisipasi untuk membantu nasib rakyat? Nah, justru kita di sini dididik seperti itu, bahwa politik itu tidak seperti itu. Ya, mungkin banyak kita lihat politisi memang yang menjadi sandungan ya di negeri ini. Banyak politisi di negeri ini yang tidak berpihak kepada rakyat. Tapi itu kan oknum. Nah, makanya nanti di sini diajarkan politisi yang sebenarnya itu seperti ini. Politik yang sesuai dengan firman Tuhan itu seperti ini. Jadi kita di sini tidak dikerdilkan hanya untuk belajar teologi. Nanti setelah lulus dari sini mau jadi politikus, mau jadi calon wali kota silakan. Mau jadi apa lagi? Mau jadi kerja di dunia sekuler silakan, karena kita dibekali dengan berbagai ilmu. Jadi itu aja, saya kembali ingatkan buat semuanya yang mau mendaftar silakan segera didaftarkan, karena perkuliahan akan segera dimulai pada awal April. Ya, itu aja. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, yang mengajarkan kita untuk tetap terus berharap, karena masa depan itu sungguh ada. Walaupun mungkin kita merasa kita sudah tua pada saat ini, saya udah tua, saya nggak punya harapan lagi, saya sudah di umur saya yang segini udah susah cari kerjaan misalnya. Tapi percayalah, ketika kita masih ada, masih hidup sampai hari ini, maka Tuhan mau kita tetap untuk terus berharap. Selama kita belum meninggal, artinya harapan itu akan terus ada gitu. Jadi apapun pekerjaan kita, bagaimanapun hidup kita saat ini, Tuhan mau kita untuk terus berharap gitu ya. Terima kasih untuk hambanya. Juga tadi Bapak Pimpinan Sidang sudah mengingatkan kita untuk perkuliahan Sentra Nusa, supaya mungkin bisa dikabarkan kepada sanak saudara kita untuk kita ajak
mendaftar atau berkuliah bersama-sama dengan kita gitu ya. Lalu untuk ibadah kita minggu depan tanggal 2 April 2023 jam 10, worship leader akan dilayani oleh Saudara Dasman, singernya dilayani oleh Ibu Yeni dan Ibu Gisel, lalu ushernya keluarga guru BGA, juga fokusnya Ray, kolektannya Joy, lalu nanti akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak pimpinan sidang kita Bapak Mangali Hareva, lalu musiknya oleh Saudara Rian dan teman-temannya. Lalu untuk keterangannya kita adalah performance. Kenapa? Karena biasanya kan minggu pertama kita perjamuan ya, tapi karena tanggal 7 kita ada ibadah Jumat Agung, maka perjamuan digeser di hari Jumat. Jadi perjamuannya dipindah ke hari Jumat. Jadi di minggu besok akan ada performance atau kesaksian. Silakan mempersiapkan kesaksiannya. Ya, lalu ibadah tengah minggu di hari Jumat jam 7:30 malam di tempat ini. Silahkan bagi Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama untuk datang bersekutu dengan saudara seiman kita untuk mendengarkan firman Tuhan kembali di tengah minggu kita. Lalu ibadah youth pada hari Sabtu jam 7 malam. Jadi silahkan adik-adik yang masih berjiwa muda, yang masih remaja, masih pemuda boleh diajak datang untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Itu ya, lalu latihan hari Minggu, latihan untuk hari Minggu, di hari Sabtu untuk jamnya silahkan disepakati di grup. Jangan lupa lagu yang akan dilatih boleh di-share di grup maksimal banget hari Jumat gitu ya. Oke, kita akan memberikan, ada tambahan lagi? Udah cukup. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua untuk pembangunan. Kita mau angkat pujian, kita mau katakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah.